Nah, lo ini kan juga pernah bercerai kan? Ya, Di kondisi saat bercerai itu, anak-anak lo gimana sama lo? semuanya tidak terima. Tidak terima. Bahkan pada waktu aku mau bercerai itu tidak hanya kehilangan istri menurutku, akan kehilangan anak juga. Jauh dari anak pasti tidak aja sudah bercerai dengan istri, pas anak dalam penglihatanku pada waktu itu akan jauh dari aku. Kenapa? Karena ketika tahu aku bercerai, anak-anakku tuh nggak suka semua sama aku. Pokoknya bela ibunya, aku nih nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya. Nah, entah kenapa ada satu kejadian yang mengharuskan anak-anakku tuh ikut aku pada waktu itu. Oke, berarti akhirnya anak-anak lo ikut lo dalam kondisi yang... Iya, anak-anakku ikut aku karena sebuah keadaan, tapi dalam kondisi membenciku. Yang sebenarnya nggak mau gitu ya. Ya nggak mau. Ya, karena pada waktu itu ku jelaskan bagaimanapun, pokoknya aku yang salah. Nah, akhirnya gimana cara lo menjelaskan atau apa yang terjadi sehingga anak-anak lo tuh akhirnya mengerti gitu dengan perpisahan ayah ibunya? Ku ajak bercerita terus, walau dia tidak mau dengar. Awalnya Iya, gitu ya. nanti ku ajak cerita, nanti ku jelaskan, walaupun tidak didengar, kalau bisa dikasih kapas kuping nih atau pergi, tapi gue nggak pernah berhenti untuk menjelaskannya. Nah, yang lo jelasin nih apa? Apakah maksudnya bercerita, pendekatan dengan hal yang lain gitu, cerita yang lucu-lucu, atau lo menjelaskan keadaan yang sesungguhnya terjadi antara lo dengan Ya keadaan yang mantan sesungguhnya, istri lo? walaupun pelan-pelan. Oh. Dan aku tidak ada di dalam menjelaskan itu membela diriku atau menjelekkan mamanya. Apa dasarnya? Nah, dasarnya kenapa aku tidak menjelekkan mamanya atau tidak membaguskan diriku? Kenapa? Motivasinya adalah nanti kan anak-anakku ini akan menikah. Nah, aku tidak mau mereka ketakutan di dalam berumah tangga. Nah, seharusnya kan banyak orang tua di luar sana kalau misalkan bercerai, seolah-olah suaminya lebih baik daripada istrinya atau istrinya lebih baik dari suaminya. Nah, aku tuh dulu yang kupikirkan, kalau aku cuma menceritakan bahwa aku nih baik, mamanya jelek, atau sebaliknya mamanya menceritakan dia baik, akunya jelek, otomatis anak-anakku nanti ketakutan dalam rumah tangga. Nah, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka supaya tidak takut atau trauma terhadap sebuah pernikahan, ya aku ceritakan yang sesungguhnya. Bahwa misalkan salah satunya Contoh. Prinsip hidup beda, tapi dengan kelasnya ya, dengan pemikiran anak-anak. Iya, mamamu tuh kan kebetulan suka dengan bunga-bunga gitu, misalkan yang ringan-ringan. Nah, sedangkan papa nih manalah suka bunga. Nah, papa nih ngotot untuk tidak suka bunga, mama ngotot untuk suka bunga. Nah, itulah penyebab ribut tuh. Jadi hal-hal kecil gitu. Iya. Contohnya misalkan makan. Nah, papa nih tidak suka dengan yang namanya misalkan makanan berminyak misalnya. Nah, mama nih suka makanan berminyak. Saling ngotot tuh, Dek, Kak. Pokoknya papa tuh mau makan makanan yang yang simpel-simpel, mama tuh makanan yang keren-keren model apa, saling ngotot, ribut. Nah, gitu. Mulainya dari situ. Dari hal-hal yang ringan. Misalkan soal tidur, Dek. Menjelaskan perbedaan kita berdua. Ya, ketidakcocokan. Iya, misalkan, Dek. Misalkan mama nih maunya tuh kalau tidur tuh jangan malam supaya besok paginya tuh bangunnya enak. Nah, papa nih pokoknya begadang terus.
nanti ribut. Oh gitu. Nah, hal-hal ringan, bukan hal-hal prinsip. Oh, iya iya iya. Nah, akhirnya baik anakku yang cewek maupun yang cowok tuh akhirnya tidak ada membela. Yang mereka pikirkan lama-kelamaan, oh ini Karena nggak cocok nggak gitu cocok ya, dalam keseharian gitu. kesehariannya. Nah, sampai akhirnya lo bener-bener menjelaskan apa tidak? Pada akhirnya menjelaskan, misalkan aku bercerai kan Nah, mereka, lo nih menjelaskan setelah mereka bertanya, anak-anak lo bertanya, apa lo sendiri yang ya aku bercerita apa aja dulu, Oh, walaupun nggak didengar, tapi harus berjiwa besar karena pada waktu itu kan gua ini salah. oke oke. Jadi besok diulangi lagi, besok diulangi lagi, besok diulangi lagi, masih mending didengar, Gi. Anakku pernah di kondisi takut dengan aku tuh saking bencinya. Nah, Ah, gimana mau menjelaskan? Takut, benci dan takut. Tapi aku tidak pernah berhenti. hmm, Dan satu lagi, pada waktu itu sesibuk apapun aku, kalau bisa kuhentikan dulu. Yang penting gimana caranya mereka harus tahu apa yang terjadi dengan diriku dan mamanya. hmm, Karena itu tadi motivasinya ketakutan, nanti mereka takut untuk, menikah. nah gitu. Nah, masih beruntung kalau punya anak seperti Kesa yang Hmm. bisa berpikir, bisa nalar. Nah, kalau yang nggak seperti dia, ya mau tidak mau diajak bercerita. Nah, itulah dasarnya Kesa akhirnya berdamai dengan orang tuanya menurutku. Ah, Karena belum tentu pemikiran dia sama dengan adik-adiknya. Kan gitu. iya 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 iya. Iya. Nah, apa nih pertanyaan? eh, ada nggak pertanyaan anak lo saat itu yang lo pikir, waduh, ini udah nanya tapi belum siap gue jawab gitu. Sempat nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi sebelum bertanya itu lu Udah jelasin. oh, jangan sampai anak bertanya ya. Iya, cuman jelasin itu dengan satu niat untuk tidak membela diri. Ya ya, tidak Karena mau. kenapa? Aku tidak mau mengantarkan anakku membenci mamanya. Hmm. Aku juga berharap mamanya tidak mengantarkan anaknya dengan penjelasan menjadi membenciku. Karena kenapa? Persoalanku kan antara di aku dan mamanya. Hmm. Nah, aku tidak mau menyeret anak-anakku jadi membela aku atau membela mamanya. Karena kenapa? Kalau anak sudah di posisi harus bela ayah atau ibu, nah itu beban Beban. mental yang sangat berat. Hmm. Karena ya bagaimanapun itu ibunya, bagaimanapun itu bapaknya. Karena anakku pernah nanya, untung papa jelasin. Karena kalau tidak dijelasin, akhirnya oke lah mamaku jahat, sangat jahat bahkan. Oke lah papaku jahat, sangat jahat bahkan. Tapi kami sebagai anak ini tidak bisa menghilangkan bahwa itu mamaku, bahwa itu bapakku, bahwa itu papaku. Ya juga ya. Jadi seharusnya kalau di dalam perceraian itu, pertama secara pelan-pelan jelaskan ke anak. Yang kedua, di dalam menjelaskan itu tuh tidak ada pembelaan diri gitu. Hmm. Karena kalau misalkan seorang suami, seorang ayah membela dirinya, pasti anak yang mendengar ujungnya membenci mamanya, membenci ibunya. Hmm. Nah, kalau seorang ibu membela dirinya, pada akhirnya anak jadi membenci ayahnya. Jadi salah besar kalau dalam sebuah perceraian itu nggak boleh ketemu ayahmu, nggak boleh ketemu ibumu, tidak bisa begitu. Sudahlah anak beban mental karena perceraian, sudah pula ditambah beban mental
Ya bagaimanapun aku nih punya ayah dan ayahku tuh dia. Apa sih yang mendasari orang orang tua yang bercerai itu pada akhirnya melarang anaknya untuk nggak usah ketemu sama ayahnya atau nggak usah ketemu sama ibunya? Pertama, biasanya perceraian itu karena pengkhianatan. Entah suami entah ayah yang dikhianati atau entah ibu. Yang kedua, ketika perceraian itu terjadi, kadang-kadang ibu atau ayah tuh karena merasa capek ngidupin anaknya, jadi hitung-hitungan. Nah, Hmm. kebetulan misalkan kayak aku bercerai, anak-anakku ikut aku. Nah, mamanya kayak nggak peduli. Jadi aku sakit hati dengan ibunya. Nggak usah temuin ibumu. Karena dari kamu kecil sampai gede, aku yang cari duit. Merasa udah, Berjasa banget. ya, Atau ibunya, nggak usah ketemu ayahmu. Karena aku yang aku membesarkan. pontang-panting membesarkan. Sedangkan ayahmu menyia-nyiakan. Belum lagi dia mengkhianatiku, belum lagi dia tidak peduli akan tanggung jawabnya. Nah, makanya aku bingung kalau orang tua itu selalu berkata sangat-sangat sayang terhadap anaknya. Kenapa? Pertama, kalau sayang harusnya tidak bercerai. Kalaupun harus bercerai, ya jangan anak itu diberi beban untuk mengambil sikap pilih yang mana. Karena sampai kapanpun tidak ada bekas anak. Dan seorang anak itu pasti bertanya, mana mamaku, mana ibuku, mana ayahku. Itu tidak bisa dibuang. Apa yang bikin akhirnya orang tua yang bercerai itu rebutan hak asuh anaknya? Tapi setelah misalkan dapat nih antara ayah dan ibunya itu, ya ya udah cuma hak asuhnya aja, pas ngasuhnya juga tidak dengan sepenuh hati gitu. Nah, terus kenapa rebutan? Apa yang menjadikan kedua orang tua itu rebutan terhadap anaknya Iya, ketika bercerai? itu Nah, pertama. aku contohkan gini. Kita ini suami istri, punya anak dari pernikahan kita ini. Kebetulan bercerainya kita ini karena lo mengkhianatiku. Oke. Jadi aku yang terbaik. Jadi yang pantas ngasuh anakku tuh aku. Lo nggak baik. Padahal kan bencinya lo ke gue, belum tentu lo benci ke anakmu kan? Nah itu. Atau jadi korban ya? Iya, korban anak tuh. Atau sebaliknya, di dalam pernikahan kita, yang akhirnya kita bercerai, aku yang mengkhianatimu. Akhirnya lo sakit hati. Efek dari sakit hati, pokoknya nggak usah ikut ayahmu. Ayahmu tuh jahat, ibumu aja disia-siakan. Seolah-olah pengkhianatanku terhadap lo itu, kejahatanku terhadap lo itu akan kulakukan dengan anakku. Padahal enggak. Jadi karena merasa yang terbaik. Padahal di dalam perceraian itu tidak ada siapa salah siapa benar. Terjadinya itu karena sama-sama salah dan sama-sama benar. Kenapa aku tertarik dengan Kesa ini? Aku tidak peduli apa yang dia alami selama 11 tahun. Iya. Tidak peduli. Karena wajar kalau ngambek, wajar kalau marah, wajar kalau kesal, wajar kalaupun benci. Tapi yang aku tertarik ngebahas dia ini, dia bisa keluar dari persoalan selama 11 tahun itu, di usia sekecil itu sampai sekarang besar. Yang kedua, dia bisa baik dengan ayahnya pada akhirnya. Dia bisa baik dia bisa mempersatukan kedua keluarga ini. Dan dia berpikir, aku tidak mau adik-adikku nanti juga membenci ayahku. Nah itu yang membuat aku tertarik.
Dan itu jarang terjadi. Banyak yang ibu bapaknya bercerai, Jadi broken akhirnya home, ya broken jadi home. ngancurin diri. Nah, yang buat aku panas di kasus, kesal di kasus Keisa ini, pokoknya semua bertanya, kemana ayahnya, ngapain 11 tahun. Itu aja yang diambil, itu hal jeleknya. Diundang di mana-mana pun. Kok bisa seumur gitu? Nah itu, yang lucunya lagi, aku kan akhirnya ngeliat, karena ngeliat, aku jarang loh nonton tuh. Nah tapi kalau urusan Keisa ini, Lo nonton ya? aku nonton karena yang ku ambil itu kemampuan dia untuk menghadapi persoalan yang dia hadapi tidak sesuai dengan usianya. Ya. Dan akhirnya dia berdamai. Aku bilang jarang loh ada anak kayak gini. Kalau bukan karena ibu bapaknya cerdas. Ya aku tidak mempersoalkan, misalkan wajar lah di dalam perceraian itu kadang jadi susah. Iya. Nah cuma yang aku bingung itu hampir semua dia diundang dimanapun walaupun ngomongnya bagus, lembut, tetap aja ngorek-ngorek. Pokoknya intinya Pasyanya Nggak jadi bagus. jelek pokoknya gitu ya. Aku heran orang kita nih. Setiap persoalan tuh diambil hal Jeleknya aja. jeleknya aja. Iya. Nah yang lebih heran lagi setelah ngambil hal-hal jelek seperti itu, kemudian banyak duit. Gampangnya gitu, lagi musim ya. Lagi musim. Enggak, aku Padahal dari kasus Keisha ini bisa jadi contoh banyak anak-anak yang mungkin sekarang masih di dalam kondisi kecewa gitu sama orang tuanya. Dan aku gitu ya. iya. Tapi apa? Tapi di sini dia malah bertekad gitu. Bertekad pokoknya mau jadi besar, jadi bagus, jadi keren. Bahkan ini aku nonton juga, walaupun bapakku ini artis besar, aku juga di dunia artis juga, dia nyanyi juga, tapi aku tuh nggak mau di bawah bayang-bayang ayahku, terus aku harus bisa sendiri juga gitu. Jadi sangat-sangat tidak manja gitu. Tidak. Sementara banyak yang bapaknya siapa, udah nggak usah usaha apa-apa deh, ikut aja gitu. Tapi betul. dia bukannya benci ya, maksudnya di situ tuh, tapi gue juga harus bisa nama gue sendiri yang besar gitu. Ya. Bukan karena aku numpang nama ke bapaknya gitu. Kan salah satu kasus yang ku dengar, yang aku akhirnya nonton Repot, kasus dia. Karena itu tadi, seorang dia, dan gini dulu sebelum ku jelaskan. Aku tuh sering nonton kasus-kasus. Yeah. Nah di urusan Keisa ini, yang gue rasain, yang dia ceritain itu ya sekedar bercerita. Tidak ada niat apapun saat ini yang dia ceritakan tentang riwayat hidupnya. Yeah. Murni riwayat hidup yang gue rasakan, kecuali kalau gue salah. Gue tidak merasa bahwa dia mau ngejelekin orang tuanya. Dia hanya bercerita tentang riwayat hidupnya. Nah, oleh sebab itulah aku tertarik untuk ngebahasnya. Karena ya dia memotivasi banyak orang loh. Nah yang aku heran tuh, justru setiap diundang dimanapun, gimana caranya, pokoknya cerita yang dramatisnya aja yang diambil tuh. Yang jeleknya yang aja. Jelek. Kemana ayahnya selama 11 tahun. Itu banyak kulihat yang sampai siapa istrinya Pak masa sekarang kan jadi dianggap jelek. Udah mulai tuh. Ya, mulai. Nah aku bingung kok mental kita diambil ini. Kok mental kita nih diambil kesempatan untuk menjatuhkan, menjelekkan. Ya aku bingung, kenapa budaya kita nih jadi begitu ya? Ketika orang itu baik, enggak. Ketika orang itu baik dianggap pencitraan. Oh iya benar-benar.
Ketika orang itu jahat, dicaci maki. Jadi seharusnya tuh seperti apa gitu. Serba salah terus ya. Iya. Ah itu pencitraan itu pasti ada maunya. Padahal benar-benar baik. Kalau aku, bahkan aku Mungkin nggak kecipratan baiknya mungkin. aku sempat nyuruh anakku nonton itu. Padahal aku jarang nyuruh anakku nonton ini. Iya. Karena Kak, Dek, tonton itu. Maksudnya walaupun dia tidak ngalamin apapun sekarang ini senang, tapi penyikapan kayak saya itu dalam menghadapi persoalan. Nah menurutku sangat aman, jarang ada. Aku tidak tertarik dengan yang 11 tahun mungkin pontang-panting cari duit, ya itu wajar lah. Dan yang gua rasain, nggak mungkin lah seorang ayah. Jangankan Keisha, aku aja walaupun apa, bukan di dalam kasus perceraian, nggak, orang tua gua nggak bercerai gitu. Tapi ada kondisi hidup gua dan gua malah memilih jalan yang negatif. Bagus, iya. Padahal usia gua nggak sekecil Keisha gini gitu. Dan yang orang tidak mengerti itu, nah itu ya. Dan setiap orang, ini buat seluruh Indonesia, sejahat apapun bapak, tidak akan mungkin benci dengan anaknya. Sejahat apapun ibu, tidak akan mungkin benci dengan anaknya. Nah maksudnya tuh nggak usah dibahas hal yang jeleknya yang terjadi itu. Tapi, oh ini keren nih, anak seusia itu bisa keluar dari persoalan seberat itu dan bisa menerima dengan dewasanya, bahkan bisa menyatukan keluarganya, bahkan bisa berprestasi, bahkan bisa mandiri walaupun ayahnya superstar. Nah itu yang mesti digarisbawahin. Nah ini enggak, pokoknya yang dibahas di mana-mana tuh dan ngomongnya tuh halus. Oh jadi kamu begitu ngadapinnya kayak saya. Tapi kalau boleh tahu, asik. Hal terendah apa yang pernah dialami? Asik. Pokoknya tetap arah mengungkit kesedihan. Pokoknya yang dramatis iya. ya. Apa nggak malu ya? Karena sekarang aku bertanya dengan lo, kenapa sih akhirnya kita nih begitu? Maksudnya ketika mendengar kabar hal yang jelek-jelek itu semangat. Nggak tahu. Mental ya. Masalahnya gue sering berada di situasi yang kalau ngomong kayak gitu-gitu tuh nggak mau gitu. Dan jarang juga gue bercerita karena bukan hal, maksudnya gue hanya menceritakan nih kisah sedihnya gue saat ini, tapi kok malah gue kayak jadi panas ya kalau misalkan malah dipanasin. Iya, jadi panas ya. Padahal gue hanya menceritakan, misalkan waktu itu gue lagi ada masalah sama pacar gue cerita nih. Nah, kok malah gue jadi makin panas nih, bukannya ya sudah, atau ya namanya juga hubungan, ya ini maksudnya diademin gitu. Iya, ucapan kita nih tidak dijaga. Pokoknya kalau dengan hal yang jelek tuh heboh. Tapi kalau dengan hal yang menurutku bagus banget ceritanya dia nih. Maksudnya bagus tuh, kan menurutku tidak hanya dia yang mengalami ini kan. Banyak banget, mungkin ribuan di luar sana. Nah dengan mendengar dia bercerita sehingga dia jadi hebat, jadi apa namanya tuh punya karir bagus, keluar dari persoalan, itu kan penyemangat orang-orang yang mengalami hal yang sama. Nah maksudku tuh yang diceritakan tuh itu aja, diundang dimanapun. Kemampuan dia untuk keluar dari persoalan, kemampuan dia untuk menyatukan dua keluarga.